Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan doa-doa lainnya agar kita terus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan pemahaman, diistiqomahkan dalam belajar dan juga membuahkan keberkahan. Di antara buah berkah adalah ilmu kita bermanfaat ya, ilmu yang menjadi manfaat dalam kehidupan beragama kita. Baik. Insyaallah kita lanjutkan kembali membahas sorof dari kitab Al-Kafi jilid 2 masih di akhir wazan ifta'ala ya. Kita mulai, kita buka kitabnya. Kita masuk pada Al-Qaidah, betul? Al-Qaidah itu di halaman, kalau di kitab Ana, halaman 35. Ya, halaman 35. Kita lihat saja langsung di sini. Al-Qaidah itu kaidah-kaidah apa saja yang berlaku pada pola ifta'ala ya. Ya, yang pertama, kalau al-mu'allif rahimahullah, mata kana fa'u ifta'ala, fa di sini maksudnya fa fi'il, yaitu fa itu ya if itu ya. If fa-nya itu fa fi'ilnya, posisi fa fi'ilnya. Jika fa fi'ilnya itu huruf shad atau dod atau to atau zo, maka tak setelahnya, huruf tak setelah fa fi'ilnya itu diganti kulibat ya, diganti dengan huruf to. Jadi kalau fa fi'ilnya itu huruf shad atau dot atau to atau zo, maka huruf ta setelah fa fi'ilnya diganti dengan to. Contoh, kata dasarnya soluha. Ini sulasi mujaradnya, soluha. Dan diubah ke pola ifta'ala jadi istolaha. Istolaha nih ya. Fa fi'ilnya berupa shad. Maka taknya setelah shadnya ini, setelah fa fi'ilnya diubah jadi to. Istolaha. Ya, jadi istolaha gitu ya. Begitu pula doroba, kata dasarnya diubah ke pola ifta'ala jadi idtaroba. Kemudian eh, diubah taknya menjadi to. Karena fa'ilnya adalah dot. Kemudian kata dasarnya toroda diubah ke pola ifta'ala jadi ito taroda. Kemudian karena fa'ilnya to maka huruf ta setelahnya diganti to. Toroda dan sekaligus ditasydid atau dileburkan karena huruf to-nya ada dua. Ada dua huruf to yang sama. Kemudian zolama kata dasarnya diubah ke pola ifta'ala jadi iztalama. Kemudian karena fa'ilnya huruf zo, kemudian ta-nya huruf ta setelahnya diganti to. Jadi iztolama. Ini kaidah yang pertama insyaallah mudah. Tapi apalagi tadi istilah istolaha itu paling sering ya kita dengar istolaha, istilah. Kita sering dengar kata istilah ya. Dari kata istolaha. Mustolah, kita sering dengar istilah mustolah hadis, ya kan? Mustolah ya. Nah, jadi itu to-nya itu setelah shad-nya itu bukan huruf yang sebenarnya, dia huruf yang menggantikan huruf ta. Ya. Jadi bukan mustalah tapi mustolah. Itu sudah berupa hasil perubahan. Ya, kaidah kedua. Mata kana fa'u ifta'ala dalan au zalan au za'an hulibat ta'uhu dalan. Ini kaidah kedua. Jika fa fi'ilnya berupa huruf dal atau zal atau zai ya, maka taknya, tak setelah fa fi'ilnya diganti dengan dal. Contoh, daro'a jadi idtaro'a. Lihat ya, daro'a idtaro'a ini masih bentuk yang benar ya, ifta'alanya, pola ifta'ala. Kemudian karena fa fi'ilnya huruf dal, maka taknya setelah fa fi'ilnya ada tak di situ diganti dengan dal juga. Kemudian digabung sekalian jadi iddaro'a jadi tasdid karena dalnya ada dua. Zakaro kata dasarnya kemudian diubah ke pola ifta'ala jadi idzakaro. Kemudian karena fa fi'ilnya zal setelahnya ada ta maka taknya diubah jadi ya diganti jadi apa? Harusnya diganti jadi dal ya.
Ini kaidahnya gimana? Harusnya diganti dengan dal. Idzakara. Tapi nampaknya yang benar ini. Idzakara diganti dengan zal ya. Tapi di kaidah dikatakan kolibatnya digantinya hanya dengan dal saja. Ya, wallahu a'lam. Namun yang pernah kita dengar adalah sebagaimana yang tertulis pada contoh. Yaitu zalnya ada dua. Sehingga kaidahnya harusnya ditambahkan ya. Kulibat ta'uhu dalan au zalan. Harusnya kan gitu. Ya enggak? Harusnya ditambahkan kulibat ta'uhu dalan au zalan atau zal. Kalau yang zal contohnya ini idzakaronya. Karena sering kita dengar istilah ini. Ya, muzakarah. Pernah dengar enggak? Istilah muzakarah. Ya kan? Muzakarah. Tazkirah. Nah, itu istilahnya. Kemudian ada contoh ketiga, zajara. Itu bentuk dasar basicnya. Diubah ke pola ifta'ala jadi iztajara. Kemudian dilihat fa'ilnya zai. Maka di taknya, tak setelah zainya diganti dengan dal. Izdajara. Nah, ini juga betul. Hanya itu aja. Ya, ini kaidah yang kedua. Soal jelas ya. Kita lanjutkan. At-tamrin latihan. Sorif ma ya'ti tasriflah kata-kata berikut ini masih di bab ifta'ala ya. Contoh pertama adalah i'tarafa. Coba masdarnya apa? I'tarafa. Berarti i'tarafa, ya'tarifu, i'tirafan. Nah, berarti masdarnya adalah i'tirafan. Gitu ya. Dan sambil diisi langsung diisi aja. Dan isim fa'ilnya berarti apa? I'tarafa, ya'tarifu, i'tirafan, mu'tarifun. Isim maf'ulnya mu'tarafun. Mufta'alun ya. Fi'il nahinya apa? Kita ulangi lagi. I'tarafa, ya'tarifu, i'tirafan, mu'tarifun, mu'tarafun. I'tarif, la ta'tarif. Berarti fi'il nahinya adalah la ta'tarif. Mudhari majhulnya apa? Kita acuannya tadi fi'il mudharinya. I'tarafa, ya'tarifu menjadi yu'tarafu. Caranya mengubahnya adalah dengan cara menjadikan huruf pertamanya dhammah, yu, jadi yu. Ya jadi yu, ya'tarifu jadi yu, kemudian menjadikan fathah seluruh huruf setelah huruf pertama yang sudah didhamma dengan syarat kecuali huruf yang sudah disukun dan kecuali huruf terakhir. Jadi rumusnya mengubah jadi bentuk majhul itu pada fi'il mudhari, jadikan huruf pertamanya dhammah, kemudian jadikan huruf setelah huruf pertama itu fathah semuanya kecuali huruf yang sudah sukun dan dikecualikan juga huruf terakhir. Jadi tadi ya'tarifu langkah pertama diubah jadi dhamma, awalannya jadi yu'tarifu, kemudian diubah jadi fathah seluruhnya depannya jadi yu'tarafu. Ya, fu-nya enggak usah berubah karena huruf terakhir. Kemudian i'tazala masdarnya i'tizalan, ikuti pola ifti'alan, isim fa'ilnya ikuti pola mufta'ilun, mu'tazilun. Di sini ada istilah sekte sesat ya, yang disebut dengan apa? Mu'tazilah, ya kan? Tinggal tambahkan tak marbuto aja kan? Nah, tinggal tambahkan tak marbutoh. Dan Mu'tazilah ini dia adalah kelompok atau golongan orang yang menyimpang dari dari pemahaman tentang akidah, ya terutama akidah asma wa sifatnya, menolak sifat-sifat Allah, menolak sifat-sifat Allah dan meyakini bahwasanya kalamullah, firman Allah atau Al-Quran itu apa? Al-Quran itu adalah makhluk, gitu ya. Ini kisahnya nanti berkaitan dengan kehidupan atau kisah hidupnya Imam Ahmad bin Hambal yang dihukum oleh penguasa yang ketika itu penguasa sudah terpengaruh dengan tokoh-tokoh menyimpang Mu'tazilah sehingga penguasa ikut akidahnya Mu'tazilah, menghukum, menghabisi para ulama yang memegang teguh bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk. Banyak ulama dibunuh, sebagian dibebaskan karena harus terpaksa berbohong, berdusta, dan sisanya hanya tinggal 2 orang, yaitu Imam Ahmad bin Hambal dan
satu ulama lagi, ulama muda. Dan akhirnya ulama muda ini dibunuh sehingga tersisa Imam Ahmad bin Hambal. Beliau tetap bersikeras tidak mau mengubah keyakinannya sekalipun harus berdusta. Sebenarnya boleh-boleh aja, kondisi terpaksa kan daripada dibunuh. Imam Ahmad tetap bertahan sampai disiksa, dicambuk di beberapa generasi penguasa. Sekitar ganti 2 kali penguasa ya. Baru setelah di penguasa yang ketiga, akidahnya lurus, Imam Ahmad dibebaskan. Ini panjang tentang kisah Mu'tazilah. Baik. I'tizalan masdarnya, isim fa'ilnya mu'tazilun, isim maf'ulnya mu'tazalun, fi'il nahinya la ta'tazil ya. Ya kan? I'tazil la ta'tazil. Dan fi'il mudhari majulnya berarti i'tazala ya'tazilu. Acuannya ya'tazilu jadi yu'tazalu. Yu'tazalu ya. Dan ada iltabasa. Iltabasa masdarnya iltibasan isim fa'ilnya multabisun, isim maf'ulnya multabasun, fi'il nahinya apa? La taltabis ya. Mudhari majulnya adalah iltabasa yultabasu. Dan iltaqaza masdarnya iltiqazon. Ya, iltiqazon ya, walaupun kita jarang dengar ya. Kalau iltibas tadi sering kita dengar. Baik, isim fa'ilnya multaqizun ya. Isim maf'ulnya multaqazun dan fi'il nahinya la taltaqiz. Fi'il mudhari majulnya yultaqazu. Ya, yang penting kita tahu dulu polanya. Nanti artinya silakan dicari di kamus. Banyak di kamus banyak terjemahnya. Intazara, ya intazara masdarnya intizor. Dan isim fa'ilnya muntazirun. Isim maf'ulnya muntazirun. Yang penting kita paham dulu polanya, hafal. Fi'il nahinya la tantazir, gitu ya. Langsung membiasakan pikiran kita langsung ya, ya mengetahui pola dalam waktu seketika, gitu ya. Ini dilatih terus. Misalnya ditanya apa fi'il nahinya intazir, langsung ketemu la tantazir, gitu. Langsung ketemu. Ini berarti sudah ada perkembangan dalam mentasrif. Sudah langsung bisa membentuk pola tanpa waktu yang lama. Mudhari majulnya langsung bisa jawab yaitu yuntazoru, gitu kan. Yuntazoru karena sudah memahami pola-pola secara keseluruhan. Targetnya seperti itu. Tapi kalau belum bisa berarti butuh terus latihan dan latihan. Lanjut, kita lanjutkan. Di sini ada latihan berikutnya yaitu tarjim ma ya'ti ilal lughatil Indonesia. Nah, ini baru disuruh terjemahkan sesuai dengan perintahnya ya. Ya, tarjim. Yang pertama la tastalifu, apa artinya? Janganlah kalian para lelaki berbeda pendapat. Kalian para lelaki berbeda pendapat atau berpecah belah ya. Ini potongan dari hadis Nabi ya. Janganlah kalian berpecah belah. Iktasabna, iktasaba, apa iktasaba? Iktasabna fil madi di tasrif ke dhamir ini apa? Apa? Hunna ya. Hunna ya di seperti kata benar gitu kan. Dhamirnya hunna ini, mereka perempuan. Jadi apa? Iktasaba. Ini siap-siap megang kamus jika tidak hafal. Iktasaba apa artinya? Menang Mereka atau mendapatkan. ya kalau sama satu kata gitu ya menang gitu aja. Iktasabna, mereka para perempuan menang, telah menang. Tagtasilu, tagtasilu. Apa tagtasilu? Dia perempuan. Fi'il apa ini, fi'il mudhari ya? Iktasala yagtasilu. Kemudian diubah ke dhamir antum ini ya. Harusnya kan tagtasiluna, harusnya ada nunnya. Namun kenapa ini tidak ada nunnya? Boleh jadi kondisinya sudah majzum, ya kan? Kondisinya sudah majzum, sudah terkena alat penjazm. Namun alat penjazmnya tidak dimunculkan. Tagtasilu ya. Kalian apa muktasil iktasal apa maknanya? Iktasalah mandi ya. Mandi ya. Mandi. Cuci atau mandi boleh. Ya, kalian para lelaki
sedang mandi atau mandi gitu aja ya. Ini kondisinya sudah majzum. Atau ada pilihan lain kalau fil amrnya mungkin nggak iktasil, enggak ya? Iya, ini kemungkinan kondisi jazm dan alat penjazmnya tidak dimunculkan, tidak kelihatan. Berikutnya, Kalau fil amr bisa nggak, Ustaz? fil amr kan ini iktasil, Oh, nggak ketemu, iktasil. nggak ketemu, nggak dapat Iya, tapi ya awalannya, iktasil. awalannya sudah berbeda. Ya, nah ini Ya, yang contoh keempat ini yang fil amr, iktasili, apa artinya? mandilah engkau perempuan. Seorang perempuan. Wahai engkau seorang perempuan, domir anti ya intinya, di posisi domir anti. Wahai engkau seorang perempuan, mandilah atau cucilah. Kemudian ikhtilafan, ini bentuk apa? Amr. Hah? Ya, Masdar. itu kayak masdar. Kan ada tanwinnya, berarti isim ya. Ikhtilafan, artinya perpecahan ya. Ikhtilafan kasira. Baik. Ijtahidu. Nah, ini fi'il apa nih? Ijtahidu. Fi'il Baru amr. amr ya. Ya. Cirinya itu ada haknya di kasroh ya. Kalau haknya di fathah, fil madi. Ijtahadu itu fil madi. Ya kan? Kalau ijtahidu kan dari kata ijtahid ya, bersungguh-sungguh. Ini tapi ditasrif ke domir apa? Tasrifnya ke domir antum ya. Karena fil amr itu cuma ada domir-domir mukhatab. Cuma ada anta antum antum, anti antum antun. Nah, jadi tidak ada hum. Sini bukan hum ya. Antum. Ya, wahai kalian laki-laki, bersungguh-sungguhlah. Kemudian mutakhallifina. Mutakhallifina ini bentuk apa? Isim apa ini? Isim kan? Isim apa? Ini polanya belum kita pelajari ya? Sudah pelajari belum? Tafa'ala belum ya? Mungkin ini salah masuk sininya. Ini cuma sendirian dia polanya nih. Iya, nanti kita tafa'ala sudah pelajari belum ya? Anda lupa ya? Tafa'ala ya. Taib. Ya, ini isim fa'il ya. Isim fa'il mutafa'ilun. Polanya mutafa'ilun kemudian ditasrif ke domir hum. Jadi mutafa'ilina. Anggaplah bayangannya muslimun gitu. Muslimina seperti itu. Ya, artinya orang-orang yang gagal. Takhallafa artinya terbelakang atau gagal. Ya. Kemudian i'tasimu, nah ini baru benar pola yang kita pelajari. I'tasimu apa? Bertahanlah kalian para laki. Ya, fil amr ya. I'tasama ya, bertahan atau berlindung. Berlindunglah atau bertahanlah engkau kalian para lelaki. I'tisam. Baik. Ya. Berikutnya ada i'tasamu. Nah, ini bedanya apa ini? Ini fiil. Fiil apa? Bedanya sama i'tasimu? Lihat ain fiilnya. Kalau ain fiilnya huruf shadnya itu kasrah berarti fiil amr. Kalau ain fiilnya fathah itu fiil madi. Ya kan? I'tasamu ifta'ala kan? Ifta'alu gitu tasrifnya. Berarti di domir apa? Domir apa itu? Fiil madinya? I'tasamu. Berarti domir hum. Ya kan? I'tasamu domir hum. Mereka para lelaki ya berlindung atau bertahan. Ya, berpegangan. Itu ya. Ya. Kemudian al-mubtadi'ina. Apa ini? Mubtadi kata dasarnya mubtadi dulu. Mubtadinya itu apa? Mufta'ilun. Berarti isim fa'il, ya kan? Ditasrif ke domir hum. Jadi mufta'ilina, mubta'idiina ya. Orang-orang yang apa? Ibtada'a apa artinya? Mubtadi. Orang-orang yang memulai atau orang-orang yang ya memulai perjalanan misalnya gitu ya. Al-mubtadi'in. Kalau pakai ain mubtadi' itu berbuat bid'ah. Beda ya. Kalau pakai ain maknanya berbeda. Yang bid'ah itu pakai ain. Ya. Baik. Kemudian ada al-muqtasimina. Apa ini polanya? Ikota sama.
Yaqtasimu. Iktisaman. Terus muqtasimun berarti Fa'il. isim fa'il. Caranya begitu. Kalau kita nggak bisa langsung menentukan, diulang dari awal. Dari fi'il madinya, temukan fi'il madinya dulu ya. Berarti ini isim fa'il artinya orang-orang yang mendistribusikan. Dari kata qasama kan, membagi. In qasama ya. Iqtaraftumuha. Apa ini? Iqtaraftumuha. Iqtarofa. Oh, Iqtarafa mananya? Dari kata dasarnya iqtarafa dulu. Me iqtarafa iqtiraf ya. Iqtarafa yaqtarifu iqtirafan. Ini fi'il apa ini? Fi'il madi ditasrif ke domir. Domir apa? iqtar. Antum, ya kan? Nah, kemudian disambung dengan domir ha, maka jadi seperti itu bentuknya. Ini pelajarannya nanti di bidang ilmu namanya imla atau khot ya, cara penulisan. Jadi sebenarnya cuma iktaraftum aja asalnya. Iktaraftum gitu aja. Namun pakai wawu itu karena sedang disambung dengan domir ha. Jadi ada keperluan pelafalan supaya mudah diucapkan. Coba bayangin kalau kita nggak pakai wawu di situ. Iktaraftum ha, gitu kan nggak enak, susah. Sehingga karena kebutuhan pelafalan ditambahkan huruf wawu. Kenapa wawu sukun tidak yang lain? Karena pasangan dari harokat domah di huruf mim sebelumnya itu wawu yang cocok untuk menyambungnya, gitu ya, disambung biar enak. Iktaraftumuha. Nah ini banyak di ayat Al-Quran ya. Redaksi seperti ini banyak di ayat Al-Quran. Taib, asalnya iktaraftum saja, artinya melakukan. Kalian melakukan sesuatu. Gitu. Taib, ini mungkin baru ya. Ini baru kita ketahui. Taib. Ada berikutnya muqtarifuna sama. Ini isim apa ini? Tapi ini bentuknya isim. Isim apa? Isim fa'il dibentuk ke domir hum atau nahnu juga bisa ya. Muqtarifuna kami atau mereka orang-orang yang melakukan sesuatu. Iktarobat, iktarobat apa artinya? Iktarobat fi'il apa? Sahabat. Fi'il madhi. Fi'il amri. Ifta'ala kan polanya. Ifta'ala seorang perempuan itu mendekat gitu ya, mendekat atau mendatangi atau telah dekat gitu juga, Bu. Itu ya. Dia ini domirnya hiya kan, domirnya hiya. Iktaroba, ya sudah, mudah sekali. Ini domir huwa, berarti sama artinya, diartikan laki-laki aja ya. Dia seorang laki-laki telah mendekat. Muqtadirun, isim apa? Muqtadirun isim apa? Isim, Muqtadirun. isim apa? Iqtadara, yaqtadiru, iktidaron, muqtadirun, muqtadarun, berarti isim fa'il. Ya, isim fa'il artinya orang yang berkuasa, orang yang mampu, ya, kudroh kan, maknanya kudroh, kemampuan, kuasa. I'tazalukum, sama polanya seperti yang iktaraftumuha itu ya. I'tazalukum. Oh enggak, ini polanya biasa, beda bukan seperti iktaraftumuha tadi ya. I'tazalukum, kata dasarnya i'tazala, ifta'ala ditasrif ke domir apa biar jadi i'tazalu. Domir miskin. Kum apa hum tadi apa? Kum apa hum? Hum ya. Hum. I'tazalu kemudian itu kumnya adalah maf'ul bih atau objeknya. Apa makna i'tazalu? I'tazala apa maknanya? I'tizal ya apa? I'tizal. Beruzlah. Kalau istilah syariatnya itu uzlah, mengasingkan diri ya. Mereka para lelaki itu mengasingkan kalian, mengasingkan atau menyingkirkan kalian. A'taziluka. Ini fiilnya, fiil mudhari'nya ya. Dari i'tazala jadi ya'tazilu terus diubah ke domir biar jadi a'tazilu domir apa? Domir ana ya. Seperti yaktubu gitu. Jadi aktubu kan ke domir ana. Aktubu a'tazilu. Aku
menyingkirkanmu gitu ya. Aku menyingkirkan kamu ya. Kemudian fa'tazilu. Apa ini polanya di pola apa? Fa'tazilu. Fa-nya itu huruf ya. Disambung dengan i'tazilu gitu. I'tazilu berarti Zilu. fiil coba dicari. I'tazala ya'tazilu i'tizalan mu'tazilun mu'tazalun i'tazil la ta'tazil. Berarti fiil apa? Fiil Madi Ustaz. Coba perhatikan. I'tazala ya'tazilu i'tizalan mu'tazilun mu'tazalun i'tazil la ta'tazil. Fiil apa? Kalau Amr dia nggak kasar Ustaz. Yang mana? Kita zaltum atau faktaz. Yang ini kita lagi bahas yang fa'tazilu. Fa'tazilu. Berarti maksudnya ke kiri Ustaz. Ya, Fil amr ya. Fil amr yang ditafsir ke domir apa? Antum. Ya, fa'tazilu maka singkirkanlah wahai kalian laki-laki. Asingkanlah wahai kalian laki-laki. Yang terakhir ya, ini terakhir atau bukan? I'tazaltumuh. Nah, ini ya yang tadi ada kebutuhan pelafalannya. Sama seperti iqtaraftumuha, i'tazaltumuha. Ya, mudah tadi. I'tazala ditasrif ke domir antum yang disambung dengan domir ha yaitu hu. Domir ha yang mufrad muzakkar maka menjadi i'tazaltum, asalnya gitu. Karena tidak orang Arab tuh pengennya yang mudah-mudah. Mereka nggak mau melafalkan sesuatu yang susah. Sehingga harus diganti atau bagaimana caranya membuat itu mudah. Sehingga ditambahkan waw itu ya. Untuk menghubungkan mim sukun dengan haknya. Kan nggak enak kalau kita bilang i'tazaltumhu. Berat itu. Ya nggak? Berat nggak? Beratnya di mana? Dari sisi apa orang Arab berat? Dari sisi makhrajnya. Coba sebentar. Makhrajnya saja sudah beda-beda. Orang Arab makhraj mim di mana? Di mana makhraj mim dalam ilmu tajwid? Mim i'tazaltum. Di mim bibir. Bibir paling luar ya, paling luar ya. Makhrajnya paling luar. Sedangkan ha di mana? Paling dalam. Paling ya pangkal paling bawah tenggorokan. Sehingga itu berat sekali bagi orang Arab. Mungkin kalau kita ya kita mau santai aja gitu ya. Ya tazaltumhu ya biasa aja, tapi orang Arab itu berat karena makhrajnya sangat jauh. Sehingga harus dibantu dengan waw ini, waw sukun, membantu ya tazaltumuh ya, jadi ringan kan. Sama orang Arab mengucapkan salah satu kosakata yaitu artinya mulut. Apa mulut bahasa Arabnya? Sebagai asalnya yang paling klasik, yang paling tua itu dari kamus itu fuhun ya. Fuhun. Ya dalam ayat Quran itu ada afwahihim. Ya kan? Afwahun bentuk jamaknya, mufradnya fuhun. Di ayat Quran ada afwahihim, kalau nggak salah redaksinya afwahihim. Fuhun itu bentuk paling klasiknya, paling tua dari kata yang bermakna mulut. Kemudian orang Arab merasa berat ya. Fuhun ya, dari fa ke ha itu berat. Fuhun, berat ya. Sehingga diganti jadi apa? Pilihan lainnya zaman sekarang famun. Betul? Ya kan? Famun juga mulut artinya. Itu bentuk ya pengubahan dari jadi fuhun jadi famun. Lihat kalau famun fa ketemu mim, makhrajnya sama nggak? Sama. Kemudian di pembahasan Asmaul Khamsah ketika belajar nahu jadi apa? Famunnya diubah lagi lebih ringan lagi, dihapus mimnya jadi fuka, faka, fika, mulutmu. Betul? Gitu ya. Itu namanya tadi ya, pelajarannya di bab sorof dan imla. Mungkin demikian, Afwan, waktunya sudah habis. Kita sudah lewat jam 6, Afwan. Mungkin cukup dulu ya. Ini selesai di latihan soal. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Dan jazakumullah khairan ya. Kita cukupkan dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakum